Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imri Afriani, program D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Stikes Panakukang Makassar, kelas B dengan NIM 2003081. Nah, di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Nah, yang pertama yaitu prosesor. Ialah komponen penting yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh komponen di dalam komputer untuk mengolah data serta mengeksekusi seluruh sistem operasi yang diinstalkan di dalam komputer. Nah, sederhananya untuk cara kerja prosesor ini yaitu menerima umpan maupun perintah masuk atau input baik dari mouse, keyboard, ataupun alat penginput data yang lainnya yang terhubung. Kemudian setelah itu menerjemahkan atau memproses data untuk perintah tersebut untuk kemudian menghasilkan atau meneruskan outputnya ke hardware maupun aplikasi terkait. Nah, perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi, mulai dari generasi pertama hingga generasi saat ini atau generasi kelima. Nah, untuk generasi pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1959. Nah, komputer di generasi pertama ini memiliki ciri-ciri utama, yaitu ukuran fisiknya yang besar. Nah, karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Nah, programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Nah, data dapat disimpan di magnetic tape dan juga magnetic disk. Dan untuk generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, untuk komputer di generasi ini itu menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara sebelumnya. Meskipun begitu, untuk kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Nah, selain itu, komputer di generasi kedua ini juga sudah memiliki kemampuan proses real time dan juga time sharing. Selanjutnya untuk generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Nah, komputer di generasi ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan integrated circuit. Nah, sehingga hemat penggunaan listriknya. Dan proses operasi juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Nah, magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Nah, selanjutnya untuk generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Nah, untuk personal komputer atau PC sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple II. Nah, memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan juga semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan bipolar Large Scale Integration. Nah, selanjutnya untuk generasi sekarang atau generasi kelima itu komputer di generasi ini itu dipelopori oleh negara Jepang. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Dan untuk implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang, baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan juga sebagainya. Nah, komputer ini tuh sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya apa itu RAM? Nah, Random Access Memory atau biasa disebut RAM adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara. Nah, RAM ini merupakan memori yang selalu membutuhkan daya untuk menjaga data tetap dapat diakses. Nah, jika komputer dimatikan, maka RAM tidak dapat diakses dan data yang ada di dalam RAM akan hilang. Nah, RAM sangat mempengaruhi kinerja komputer karena operasinya yang berkaitan dengan jumlah memori yang terkandung pada program yang dijalankan. Jika memori yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi dan juga program kurang memenuhi, maka akan menghasilkan kinerja yang lambat. Nah, semakin banyak memori RAM yang dipakai komputer, maka informasi dan juga perangkat lunak yang
dapat dimuat akan terproses dengan cepat. Nah, RAM sendiri pertama kali muncul pada tahun 1947 yang dirancang dalam bentuk praktis dengan tabung Williams setelah penemuan Freddie Williams dan juga Tom Kilburn. Ini itu merupakan memori akses acak pertama yang menyimpan data dalam bintik-bintik bermuatan listrik di muka tabung CRT. Nah, dari sini bentuk RAM mulai berkembang menjadi memori inti magnetik pada tahun 1947 dan 1970-an. Fungsi RAM sendiri yaitu dapat menyimpan data sementara yaitu dan membantu kinerja prosesor. Selanjutnya untuk mempercepat akses komputer, dan selanjutnya untuk memuat aplikasi dan juga bekerja dari satu program ke program yang lain. Selanjutnya apa itu ROM? Nah, ROM sendiri yang merupakan singkatan dari Read Only Memory adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM yang bersifat sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak dapat hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada awal diciptakannya, ROM merupakan sirkuit-sirkuit terpadu yang dilengkapi dengan switch, transistor, dan data fisik yang dikodekan dalam rangkaian. Nah, hal tersebut yang membuat ROM benar-benar bersifat read-only dan tidak dapat diubah lagi. Setelan tersebut merupakan setelan bawaan dari pabrik. Namun pada tahun 1990-an, perkembangan ROM mulai diciptakan dengan memori flash. Dan selanjutnya yaitu hard disk. Nah, hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital termasuk di hard disk. Nah, hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Semuanya yang ada disimpan di hard disk diukur berdasarkan ukuran file. Dokumen atau teks biasanya berukuran sangat kecil, sedangkan untuk foto berukuran besar, musik berukuran lebih besar, dan video berukuran terbesar. Nah, hard disk akan menentukan ukuran file digital dalam satuan megabyte, gigabyte, dan juga terabyte. Hard disk pertama kali diciptakan oleh IBM atau Internal Business Machine Corporation pada tahun 1956 silam dengan berat 500 kg yang hanya dapat menampung 5 megapiksel. Tentunya sebuah media penyimpanan membutuhkan kompresor udara untuk bertekanan dan tentunya masih belum bisa digunakan di rumah. Dulu hard disk disewakan kepada perusahaan-perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan dengan harga sewa yang terbilang cukup mahal, yaitu sekitar $5.000 Amerika Serikat per bulan. Tetapi seiring berjalannya waktu, IBM mengeluarkan produk dengan nama IBM 1311 pada tanggal 11 Oktober 1962 dengan kapasitas penyimpanan yang mencapai 2 juta karakter pada disk. Nah, untuk fungsi hard disk yaitu yang pertama untuk menyimpan data software, dua untuk backup data, yang ketiga untuk sebagai tempat penyimpanan database, yang keempat yaitu menyimpan data dari operating system, dan yang kelima yaitu menyimpan berbagai file pengguna. Nah, selanjutnya kapan RAM, ROM, dan juga hard disk digunakan pada komputer? Nah, RAM sendiri merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang menyimpan program-program aplikasi, sistem operasi, dan juga data atau proses-proses yang sedang berjalan terus. Nah, sehingga mereka dapat dengan cepat sampai ke proses komputer. Nah, untuk ROM yaitu Read Only Memory adalah sebuah program ketika menghidupkan sebuah sistem komputer mikro. ROM secara otomatis menyiapkan sistem komputer untuk digunakan dan menghasilkan tampilan layar from awal. Nah, sedangkan untuk hard disk yaitu penyimpanan permanen dalam komputer, dan hard disk sendiri dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan data-data dan tidak akan hilang setelah komputer dimatikan dan dinyalakan kembali. Nah, selanjutnya apa itu monitor? Nah, monitor sendiri merupakan perangkat keras
yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah CPU. Nah, monitor juga sering disebut sebagai layar tampilan komputer. Nah, monitor sendiri termasuk salah satu perangkat keras atau hardware yang digunakan sebagai penampilan output video dari sebuah CPU. Dan kegunaannya tidak bisa dipisahkan dalam pemakaian komputer. Nah, kemunculan monitor diawali dengan munculnya FDT atau The Video Display Terminal. Nah, FDT merupakan layar yang bisa diakses dengan menggunakan keyboard. Nah, di tahun 1855, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Heinrich Gilbert berhasil menemukan monitor tabung pertama. Nah, perkembangan monitor tidak terlalu pesat. Dari tahun 1859 sampai dengan 1930, monitor masih tetap berbentuk tabung. Nah, baru di tahun 1963 berkembang teknologi kristal liquid yang merupakan teknologi yang memungkinkan monitor tidak berbentuk tabung lagi. Nah, mulai tahun 2000-an sampai sekarang, teknologi monitor semakin berkembang pesat dan bermunculan macam-macam monitor seperti monitor LED, LCD, dan juga plasma. Nah, jenis monitor yang terbaru saat ini adalah monitor OLED. Nah, selanjutnya yaitu Video Graphic Array atau biasa disingkat FGI. Adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Walaupun standar FGA adalah tidak lagi digunakan karena sudah diganti oleh standar yang lebih baru, namun FGA masih diimplementasikan pada paket PC. FGA juga merupakan standar grafis terakhir yang diikuti oleh mayoritas pabrik pembuat kartu grafis komputer. Nah, tampilan Windows sampai sekarang masih menggunakan modus FGI karena didukung oleh banyak produsen monitor dari kartu grafis. Video Graphic Array ini biasa dinamakan juga dengan video card, video adapter, display card, graphics board, display adapter, ataupun graphic adapter. Nah, istilah FGA sendiri juga sering digunakan untuk mengacu kepada resolusi layar berukuran 640 dikali 480. Apapun pembuat perangkat keras kartu grafisnya. Dan untuk jenisnya juga ada EDORAM, DRAM, SGRAM, VRAM, FGA onboard, dan juga FGA add-on. Nah, selanjutnya mengapa partisipasi di Windows dimulai dengan huruf C dan bukan huruf A ataupun huruf B? Nah, ide pemberian nama huruf yang berbeda-beda pada penyimpanan komputer berawal dari sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi IBM. Nah, PC IBM menggunakan sistem operasi CPM atau Control Program for Microcomputer yang tidak memiliki hard disk. Nah, alasan partisipasi Windows diawali dengan huruf C karena pada zaman itu, komputer PC masih belum memiliki ruang penyimpanan memori yang cukup besar, sehingga Microsoft kemudian mengadopsi sistem 86 DOS untuk membuat partisi bagi sistem komputer PC IBM atau yang dikenal sebagai PC DOS. Nah, karena harga penyimpanan internal atau hard disk pada saat itu terbilang mahal, maka setiap komputer PC hanya memiliki satu floppy drive yang berlabel drive A untuk menjalankan sistem operasi DOS dan juga drive B untuk menjalankan program aplikasi. Nah, kemudian pada rentang waktu yang berdekatan di tahun 1980-an, hard disk mulai menjadi standar penyimpanan pada kebanyakan PC di zaman itu. Nah, untuk operasi Windows pun juga telah dipergunakan ke komputer, maka sesuai dengan urutan alfabet penyimpanan ketiga hard disk ini diberi label drive C. Nah, meskipun saat ini komputer-komputer sudah tidak lagi menggunakan floppy drive, namun jika ketika komputer dipasang dengan floppy drive portable, maka Windows akan mendeteksinya sebagai drive A dan juga drive B.
Nah, itu dia presentasi saya mengenai jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.